Tapi rakyatnya, penduduknya miskin, ya ini karena tidak adil. Kalau ada unjuk rasa, ada demo, jangan salahkan orang kecil. Mau semut saja kalau diinjak ya nyokot. Apalagi kita ini manusia. Jadi sebetulnya kalau gitu ya wes nggak usah ada pemerintah lah. Pemerintahan guri wes ditinggali utang misal. Ya, nah itu salah. Jadi kalau ada apa kepala desa, apa kepala daerah, ya boleh, cuma ya tahulah yang harus dibantu yang mana. Yang negeri ya negeri. Lebih salah lagi ajaran agama dimasukkan ajaran sekolah negeri. Ini lebih salah. Makanya sampai terjadilah apa pemberontakan itu karena ketidakadilan. Kalau sudah adil ya sudah, nggak ada orang berontak. Misalnya di tanah Papua itu penghasilannya dikeruk ya untuk Papua lah yang dulu, untuk bangun Papua, kesejahteraan masyarakat Papua. Tapi yang dibawa ke ibu kota ya sebagian saja, berapa persen. Yang di Aceh sana ya gitu harusnya. Jadi penghasilan bumi Aceh ya untuk membangun bumi Aceh ya tetap pasti ada yang dibawa ke ibu kota negara, pasti ada. Semua provinsi ya gitu. Tidak kok diambil untuk kekayaan pribadi. Sekarang sampai menjadi bencana alam ini, hutan-hutan yang dibabat itu kan hasilnya tidak untuk negara, untuk kekayaan pribadi. Orang-orang bisnis itu. Nah ini kecerobohan. Ini pemerintah yang punya tanggung jawab ini. Penyelewengan ini. Makanya yang dikatakan rajanya kaya tapi rakyatnya, penduduknya miskin, ya ini karena tidak adil. Kalau ada unjuk rasa, ada demo, jangan salahkan orang kecil. Mau semut saja kalau diinjak ya nyokot. Apalagi kita ini manusia. Jadi sebetulnya kalau gitu ya wes nggak usah ada pemerintah lah. Bubarkan aja pemerintahan ini. Kembali seperti dulu, ada ketua kelompok aja, ya, kepala suku. Kepala itu yang sifatnya pemimpin, bukan penguasa. Kalau sifatnya penguasa, ya inilah jadinya. Coba sekarang, mantan-mantan presiden itu berapa M, berapa T itu kekayaannya. Nggak wajar. Rakyatnya banyak yang kelaparan. Katanya duit wong cilik nggak punya duit apa? Mau memberi sangu anaknya sekolah aja tretean. Ya kan? Nah, cara pembagian orang kecil itu kalau dikasih apa itu bantuan ya harus yang adil. Karena pemerintah itu kan bukan hanya di Jakarta aja, sampai di desa. Pemerintah itu bukan hanya presiden, sampai kepala desa itu pemerintah. Wong presiden ini nggak tahu Tuban kok kalau nggak ada kepala daerah Tuban, loh gitu loh. Kalau nggak ada data di Tuban, nggak tahu pemerintah Tuban ini yang dibutuhkan apa, kurang apa, loh, nggak tahu. Nah, makanya ya itu pemerintah itu tidak hanya yang di pusat Jakarta, tapi sampai di desa-desa.
apalagi desa-desa terpencil. Itu loh yang sekarang ini kalau Jawa masalah pembangunan misalnya sebetulnya sudah bisa biar berjalan sendiri. Yang di luar Jawa ini yang masih, karena kita sudah menjadi republik kok, tidak memikirkan Jawa tok, ya seluruh Indonesia toh. Nah kalau itu jadi pemerintah nggak boleh kaya, boleh, siapa yang melarang? Jadi pemerintah wong pinter kok kalau sugih ya oleh. Makanya orang Jawa ada istilah ini, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Oleh mangan, nek wis wareg wis, ojo nggembol, ojo ndelikno lah itu. Misalnya jadi pemerintah, jadi presiden itu satu masa kerja 5 tahun. Kalau ngontrakkan ada orang asing ya ngontrakno proyek ya aja luwih saka 5 tahun. Kok nek luwih saka 5 tahun lah sing pemerintahan guri wis ditinggali utang misal. Ya. Nah itu salah. Jadi kalau ada apa kepala desa, apa kepala daerah ya boleh, cuma ya tahulah yang harus dibantu yang mana. Ora kok endi sing parek, endi sing disenengi, sing gak kerabate ora sing senengi ora dibantu. Nah, ini salah. Jangan menjadi penguasa, menjadilah pemimpin. Itu. Lalu bagaimana Mbah ajaran Jawa memberikan solusi untuk pemimpin yang seperti itu? Kayak bagaimana menciptakan pemimpin yang ideal bagi masyarakat? Bagaimana ajaran Jawa memberikan solusi dalam masalah itu? Gini Mas, nah, tinggal pemerintah. Pemerintah ini masih membutuhkan orang Jawa apa enggak? Karena filsafat Jawa ini tidak main-main. Oh, sekarang aja loh, orang Jawa ini orang pribumi, dianaktirikan. Okay. Ya kan? Okay. Coba ini budaya dari Arab dikembangkan, dari India dikembangkan, dari Yahudi dikembangkan, dari Cina dikembangkan. Tapi budaya Jawa, pemerintah nggak tahu. Okay. Duh, kayak aneh toh. Okay. Coba pikir pakai akal sehat. Pemerintah ini, jadi pelayanannya tidak beres. Nah istilah Jawa cek mban oyot mban cindi. Coba sekarang mau ngurus KTP saja, kalau kolomnya agama tidak ada apa-apa, langsung buat. Tapi coba KTP kalau kolomnya penghayat atau kepercayaan dipersulit. Coba ini harus tahu pemerintah ini. Yeah. Nah kita kan punya hak dan kewajiban yang sama. Nah budaya kita, budaya Indonesia itu bukan itu. Masa Indonesia kok diatur dikit-dikit agama, dikit-dikit agama. Ini kesalahan pemerintah, salah besar. Makanya kalau saya yang punya pendapat, satu, agama itu tidak boleh dinegerikan. Yang swasta ya biar swasta, yayasan biar yayasan. Jangan dinegerikan. Kalau agama itu dinegerikan, ya ini jadinya. Akhirnya apa? Negara ini mau diatur tata cara agama. Ini salah ini. Okay. Yang salah ini bukan hanya pemerintah sekarang. Pemerintahan dulu mulai republik sudah salah ini. Ya, ya harus ada negeri, ada yang harus swasta. Jadi satu, agama tidak boleh dinegerikan. Agama apa saja biar swasta, biar swasta, yayasan biar yayasan, yang negeri ya negeri. Lebih salah lagi, ajaran agama dimasukkan ajaran sekolah negeri. Ini lebih salah. Coba tuh. Misalnya tenaga pengajar, guru-guru, kepala sekolah se-Indonesia ya mesti bisa mikir tuh ini.
bisa mikir, pakai akal sehat. Terus ini agama dinegerikan itu salah. Ya tetap diakui penduduk. Wong Indonesia nggak melarang agama kok. Nggak ada agama yang dilarang. Tapi tidak wajib, tidak harus. Ini yang benar. Yang harus apa? Berketuhanan. Karena dasar kita Pancasila. Indonesia berdasarkan Pancasila ini diakui dunia loh Mas. Negara-negara subdunia sudah mengakui resmi ini. Nah, tinggal pemerintah tak mau nyalahkan siapa? Pemerintah. Kenapa nggak sampai gini? Di mana-mana ini sudah banyak orang yang mau pindah KTP. Yang tadinya kolomnya agama mau kembali ke penghayat, ke kepercayaan. Tapi dipersulit. Di Dukcapil itu dipersulit. Kalau ditanya syarat-syaratnya apa, lupa katanya menjawab. Loh kok lupa? Kalau nggak mau kerja, nggak bisa ya berhenti saja. Jangan menjadi aparat pemerintah. Ini. Nah, kan tidak adil ya. Malah yang orang pribumi dipersulit. Ya, budaya asing, agama diberi tempat, beri fasilitas, dibantu dananya, dihormati. Coba sekarang, kalau tahun baru Masehi misalnya, tahun baru besok ini sudah dekat toh, 1 Januari tahun baru, tahun apa? Tahun Masehi. Tahunnya siapa? Tahunnya Yahudi toh, Nasrani toh, dihormati. Wah. Terus hari keagamaan Islam, mulutannya saja dihormati pengajian. Tapi orang Indonesia nggak tahu punya tahun sendiri. Apa tahun Indonesia? Tahun Indonesia tahun Jawa ini. Satu-satunya yang punya tahun ini. Nah, tahun Jawa itu tanggal berapa? 1 Suro. Bukan 1 Januari. Bukan 1 Muharram. 1 Suro itu tahun baru Jawa. Tapi kalau tahun baru Hijrah Arab 1 Muharram. Tapi tahun baru Masehi 1 Januari. Semestinya pemerintah ngerti, sebetulnya sudah ngerti, sudah tahu, kenapa nggak peduli. Nah ini kan tidak adil loh. Makanya Indonesia ini masih sulit mencari kepala negara yang sifatnya pemimpin, masih sulit. Kapan kita punya pemimpin yang benar-benar jiwa pemimpin, bukan jiwa penguasa? Ini orang Jawa yang ditunggu-tunggu ini, kapan kita mempunyai pemimpin negara yang sifatnya, yang jiwanya benar-benar pemimpin, bukan penguasa. Ini.